Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I made this video to complete my final semester exam for the English morphology courses, and in video I will explain the material the English morphology courses. The first definition of composition. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk perhubungan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui, konsep-konsep kehidupan itu sangat banyak sekali, sedangkan jumlah kosakatanya terbatas. Proses komposisi dalam bahasa Inggris ini merupakan suatu mekanisme yang penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata. For example, hill, small, mountain, small hill. Juga ada kata red, blood, pink, dan rabi. Next, types of composition. Yang pertama itu kalimat menjemuk setara terdiri dari klausa-klausa yang memiliki penghubung setara. Kata penghubung atau konjungsi biasanya digunakan pada kalimat menjemuk setara adalah konjungsi koordinatif seperti on, or, but, then, dan konjungsi koordinatif lainnya. Pertama A, menjemuk setara sejalan. For example, Ani is traveling and Budi takes bath. Itu teman-teman bisa lihat, bisa menanggapi kalimat ini memiliki menjemuk setara sejalan. Oke, next, kalimat menjemuk setara berlawanan. For example, Jono had arrived home but his sister was not at home. Selanjutnya, kalimat menjemuk setara hubungan sebab akibat. Contohnya, Ronnie ate his food so he got it dirty. Dari contohnya teman-teman langsung bisa paham ya. Selanjutnya di kalimat menjemuk setara penguat. For example, Rudy is being stingy, especially people he doesn't like. Next, kalimat menjemuk setara pilihan. Kalimat menjemuk memiliki dua klausa will be yang merupakan pilihan. Contohnya, I have to clean the house first, or I want to be all the ways to congrats tonight. Next, kalimat menjemuk setara berurutan. Kalimat menjemuk yang memiliki kelompok kata yang saling berurutan. For example, I will buy book before go home. Kedua, yang tadi itu setara pilihan, sekarang kalimat menjemuk rapatan merupakan kalimat menjemuk yang memiliki kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh. Biasanya kalimat ini dipisahkan atau digabungkan menggunakan tanda baca, yaitu tanda koma. Konjungsi yang digunakan pada kalimat menjemuk rapatan antara lain also dan lain-lain. For example, she buys vegetables, she buys sugar, dan she buys rice. Kalimat ini disatukan menjadi she buys vegetables, sugar, and rice. Next, kalimat menjemuk bertingkat. Kalimat menjemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki anak kalimat atau kalimat yang tertanggung pada kalimat lainnya. Dan induk kalimat. Kalimat yang tidak tergantung pada kalimat manapun. Kalimat ini juga dikerap disebut sebagai kalimat kompleks. Lengkap. Kalimat menjemuk bertingkat hubungan syarat. For example, I will definitely play at your house if I have free time. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki waktu luang, dia akan bermain di rumahmu. Itu syarat juga ya guys. Kalau dia tidak memiliki waktu luang, berarti bisa banget. Okay, next, kalimat menjemuk bertingkat hubungan tujuan. For example, Donnie works hard for conquering his family needs. Kayak itu dia memiliki tujuan, kayak Donnie bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Next, kalimat menjemuk bertingkat hubungan perbandingan. For example, Gani prefers visual dan chemistry. Dia lebih menyukai fisika daripada kimia. Next, kalimat menjemuk bertingkat hubungan perlawanan atau konsensif. For example, even though he is single now, he doesn't feel lonely. Walaupun dia lajang, tapi dia tidak merasa kesepian. Next, kalimat menjemuk bertingkat hubungan sangkalan. Kalimat ini memiliki konjungsi yang menyatakan sangkalan seperti as, if, dan lain-lain. Contohnya, Fanny fought with tears of his all her reputation even relation. Next, kalimat menjemuk bertingkat hubungan penyebab. For example, Rangga suffer from health disease because he like smoking cigarettes. Kalimat menjemuk bertingkat hubungan akibat. Kalimat ini menggunakan kata contohnya, Andi hit Alia, so Alia is mother got angry with Andi. Teman-teman bisa langsung paham jika melihat contohnya. Next, kalimat menjemuk bertingkat hubungan cara.
Kalimat ini menjelaskan keterangan dari cara anak kalimat ke induk kalimat. Biasanya kalimat ini menggunakan with. Contohnya, Lala learning how to use a laptop with her older sister. Next, kalimat menjemur bertingkat. Contohnya, electric stove can warm food without using fire. Next, kalimat menjemur bertingkat hubungan. Alhasil, kalimat ini memiliki conjunction yang menunjukkan hasil berupa kata show. Contohnya, Fanny is anxious, so her mother likes to give advice to Fanny. Kalimat menjemur bertingkat hubungan penjelasan. For example, Anit saw to Ria that someone noted her sister when she come home from school. Next, kalimat menjemur bertingkat hubungan. For example, Annie plays on her cell phone, even though her sister is crying and looking for her. Next, kalimat menjemur bertingkat atribut. Kalimat ini menggunakan kata penghubung seperti di, who, that, wise, dan lain-lain. For example, she is a girl who like me. Nah, yang keempat yaitu kalimat menjemur campuran. Kalimat menjemur campuran merupakan gabungan dari kalimat menjemur setara, kalimat menjemur bertingkat. Selain itu, kalimat menjemur campuran memiliki ciri yaitu terdiri dari 3 klausa dalam satu kalimatnya. For example, he desperately always postpones because he study congresses more education intention abroad, will his parents choose education at home. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu tentang afiksasi. Afiksasi dapat dilihat sebagai suatu proses morfologi di mana huruf kelompok huruf atau imbuhan diletakkan pada suatu kata dasar atau akar kata sehingga membentuk suatu kata baru. Kadang-kadang kata baru mempunyai arti yang benar baru atau kadang-kadang hanya informasi tentang tata bahasa. Selanjutnya masuk di types of affixation. Yang pertama ada prefixes atau awalan. Prefix adalah huruf atau kelompok huruf yang ditempatkan awal kata atau akhir kata. Bentuk kata yang paling sederhana dan tidak dapat dijelaskan lebih lanjut untuk mengubah kata arti tersebut. Contohnya kata dis. Kata dis itu berarti tidak. Contoh kata disable, dislike, display. Ada juga awalan in or ir, itu artinya tidak tampak atau eligible, depending, inappropriate, irrelevant, tidak relevan. Yang kedua, suffixes. Sama seperti prefix, suffixes berasal dari bahasa Latin yaitu sub dan figur. Dalam bahasa Inggris, sub berarti sub di bawah atau under, figur berarti memperbaiki atau to fix. Menjadi salah satu berarti di bawah bahasa Inggris sub berarti di bawah under itu berarti sub berarti di bawah atau under dan figurare berarti memperbaiki atau to fix. Menjadi suffix atau suffixes dalam bahasa Inggris yaitu alias berakhir. Jadi suffix adalah imbuhan yang berakhir di akhir kata. Dari arti suffix terlihat jelas posisinya di belakang dasar kata. Suffix memiliki 3 fungsi antara lain. Yang pertama ada kelas kata kolektor, place ion menjadi collection. Kata dasarnya yang tadi kelas kata yang tadi for kolektor verb yang ditambahkan ion menjadi noun. Yang tadi verb berubah menjadi noun. Itu perbedaan tentang kelas kata. Selanjutnya menunjukkan waktu. Contohnya collect plus id artinya collected. Dari present tense collect tambah id pindah ke lampau atau past tense. Sekarang menunjukkan jumlah kayak kata boy. Kata boy itu hanya seorang lelaki. Jika ditambahkan dengan s berarti ada sekumpulan lelaki, banyak lelaki. Itu merupakan dari jumlahnya tunggal ke jamak. Next, infixes. Infix adalah salah satu jenis imbuhan morfem atau kelompok morfem. Satuan terkecil makna kebahasan yang disisipkan pada akar atau batang kata untuk mengubah maknanya atau membentuk kata baru. Berbeda dengan prefix, suffix yang masing-masing ditempelkan pada awal atau akhir kata dasar. Infix disisipkan pada badan kata. Meskipun infixes tidak umum dalam bahasa Inggris, infixes banyak digunakan dalam bahasa lain termasuk Yunani dan bahasa-bahasa penduduk asli Amerika. Contohnya penggunaan kata bloody atau freaking. Dalam kata-kata seperti FC bloody loosely atau unfreaking, believably,
Dalam bahasa lainnya infix lebih umum digunakan. Misalkan dalam bahasa apa nih? Tagalog, infix digunakan untuk menunjukkan kata kerja, fokus aktor, seperti sulat atau menulis menjadi sumulat akan menulis. Itu ya guys, infix itu sederhana. Sekarang konfiksis. Konfiks merupakan gabungan prefiks, sufiks yang digunakan untuk membentuk kata baru yang mempunyai arti yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, konfiks tidak umum digunakan atau beberapa contoh yang dapat ditemukan. Contoh konfiks dalam bahasa Inggris itu unable, unplaceable menjadi unreadable atau tidak dapat dipecahkan. Implaceable, inflexible atau tidak dapat dihindari. Displaceable, displaceunderstand menjadi disunderstand atau salah paham. Di yang kelima, circumfixes. Circumfixes disebut juga imbuhan infix, merupakan jenis imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata. Berbeda dengan prefix yang diletakkan di awal kata dengan suffix yang diletakkan di akhir kata. Circumfixes terdiri dari dua bagian yang diletakkan di kedua sisi akar kata. Circumfixes jarang digunakan dalam bahasa Inggris, namun ada beberapa contoh yang dapat ditemukan. Unfreaking, believable. Dalam kata ini, freaking, circumfixes terdiri dari awalan in dan akhiran able. Terus di 5 interfixes. Interfixes jenis imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata. Dalam bahasa Inggris, interfix jarang digunakan juga. Tapi ada beberapa contoh yang bisa teman pahami, yaitu kata Indonesia logi terdiri dari kata Indonesia dan logi. Contohnya Java logi, ada kata Java dan logi. Oke, next pembahasan selanjutnya itu tentang proses morfonomik. Terkait dengan proses afiksasi dan ada istilah disebut dengan morfonomik atau menurut Frocking pada tahun 1990. Istilah proses morfonomik berasal dari dua kata, yaitu morfem dan fenom. Kata morfonomik mengacu pada variasi bentuk morfem karena pengaruh faktor fonetik atau kajian terhadap variasi tersebut. Dapat juga dikatakan morfonomik adalah ilmu yang mempelajari representasi fonemik morfem-morfem dalam lingkungan yang berbeda. Perlu diperhatikan di sini bahwa gambaran perubahan struktur fonemik dianalisis dari sudut pandang linguistik sinkronis bukan diakronis. Next, type of morphonomic. Change process of phoneme. Loss of phoneme juga dikenal sebagai proses penghilang fonem terjadi ketika suara dan bunyi tertentu dalam suatu kata tidak diucapkan atau dihilangkan secara tidak sadar oleh penutur bahasa. Contohnya kayak gona. Kata gona itu berasal dari kata going to yang biasa disingkat gona. Begitu dengan want to biasa disingkat wanna, I wanna. Begitu juga dengan kata let me biasa disingkat let me. Let me see. Oke, next. Additional of phonemic. Penambahan fonem juga dikenal sebagai epentensis, terjadi ketika suara atau bunyi dimasukkan ke dalam suatu kata. Ini juga terjadi karena pengaruh aksen regional, pengaruh bahasa asing, atau bahkan kesalahan dalam pengucapan. For example, dulu itu kata athlete sekarang menjadi athlete. Kalau kita bisa mencari di kamus offline, online itu tidak ada kata athlete atau athlete, tapi adanya kata athlete. Begitu juga dengan hamburger itu hamburger. Masih ada batas-batasannya. Sekarang itu disingkat menjadi hamburger. Next, simple consonant. Simple consonant change, perubahan konsonan sederhana, juga dikenal sebagai proses fonologi terjadi ketika suatu konsonan digantikan oleh konsonan lain dalam satu kata. Ini bisa terjadi karena pengaruh dia seiring waktu karena dari bahasa asing. Contohnya ting itu berkembang dari bahasa Inggris tengen. Sip dari bahasa Inggris tengah sip. Ada perbedaan penulisan juga. Okay, next about what is reduplication. Reduplication is process in morphology where a word, a part of the word is repeated, typical for the purpose of creating a word or expressing different grammatical or semantic meanings. This process can be found in forest languages around the world. In the process of reduplication, one version of the word repeats either fully or partially. This repetition can occur at the beginning, middle.
Contohnya contoh dari example for the reduplication. For example, in English we have reduplication word. Reduplication ini adalah kata-kata ulang yang dimana kata dasarnya itu memiliki makna sehingga kata itu diulang-ulang. Contohnya kata bye itu memiliki selamat tinggal, artinya selamat tinggal. Begitu juga dengan teman-teman bisa melihat guys. Ada willy-nilly. Sekarang di last material yaitu what is inflection. Inflection is the change of form, noun, adjective, verb, dan sebagainya undergoes the distinguish its case, gender, mood, number, voice, dan sebagainya. Inflection occurs when the word is used to express various meaning. Sekarang masuk di types of inflection. Regional inflection, the way we change a word form to reflect things like sense, polarity, gender, dan sebagainya. Usually accompanied by consistent previous roles. Recall inflection, the harmony in sentence with the way a word is influenced doesn't seem to follow my rules or confident at all. Inflection fast derivation can be considered with inflection. Sekarang derivasi dan inflection. Derivation can be constructed with inflection in that derivation products no word distant inflection, whereas inflection products grammatical variants or form of the some word. In conclusion, inflection is typical semantic regular derivation may not be inflection is typical value product. Derivation typically show and motivates craft in productivity. Inflection does not add significantly to the meaning to the best, but contextualize that meaning. Derivation add to meaning of the best. Okay, thank you very much. Okay guys, more and less apologize. Thank you very much for your attention. Esaka. I think that's all for me. More and less I apologize. Thank you for watching. Never gonna stop.